kasih tahu ke kalian sesuatu yang spesial nih. Dalam kisah nabi-nabi dalam ajaran agama Islam, ternyata ada beberapa nama-nama binatang yang diceritakan loh. Binatang-binatang yang disebutkan ini memiliki kisah penting, terutama untuk umat Islam yang mengetahuinya. Kira-kira ada apa saja ya dan seberapa masyhurnya kisah mereka? Ayo Paman Editor, mainkan! Salah satu hewan yang terkenal dalam kisah Nabi adalah binatang gajah. Terdapat peristiwa besar sewaktu kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh seorang raja Yaman yaitu Abraha. Sang raja iri dan ingin menghancurkan Ka'bah. Dan Sobat Totan ini diceritakan sebagai binatang yang menjadi tunggangan pasukan Abraha yang disebut sebagai pasukan gajah. Singkat cerita, ketika pasukan gajah akan menghancurkan Ka'bah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung-burung ababil untuk menghancurkan mereka. Para burung ababil membawa 3 butir batu kecil seukuran biji kacang, 2 batu di kaki dan 1 di paruh. Siapapun yang terkena batu itu langsung hancur seketika. Dan pasukan Abraha pun binasa oleh batu-batu kecil yang menimpanya. Peristiwa ini diabadikan dalam kitab suci Al-Quran di surat Al-Fil. Al-Fil sendiri artinya gajah dalam bahasa Arab. Begitu teman kisahnya. Kenapa pasukan Abraha menggunakan tunggangan gajah, bukan kuda atau unta? Yang pasti, gajah dipilih karena kekuatannya dibanding kedua hewan tersebut. Gajah juga cerdas, bisa dilatih bahkan bersekolah. Apa? Bersekolah? Iya, bersekolah. Kalian gak percaya? Kalau begitu, Totan kasih lihat ya. Kuy, Om Editor. Gajah-gajah Sumatera yang ada di Taman Nasional Waikambas ini memang terbiasa sekolah alias dilatih. Mereka biasa dilatih untuk menuruti perintah paman kiper atau mahut. Tujuannya apa lagi kalau bukan membantu paman kiper untuk berpatroli? Gajah Sumatera merupakan mamalia terbesar di Indonesia. Beratnya mencapai 6 ton dan dapat tumbuh setinggi 3,5 meter. Mereka sangat cerdas dan memiliki otak yang lebih besar dibandingkan dengan mamalia darat lainnya. Sehingga ingatannya nggak usah diragukan lagi ya. Teman, ngomongin soal belalai gajah memang gak ada habisnya nih. Tapi kalian pernah berpikir gak sih, gajah itu kalau minum melalui belalainya atau mulut mereka ya? Hayo, coba Otan mau dengar jawaban kalian. Jadi, gajah minum tetap menggunakan mulutnya teman. Hanya saja ia memanfaatkan belalainya sebagai sedotan untuk mengambil air. Saat air sudah berhasil diambil, kemudian disemprotkan ke mulut, baru deh diminum. Oh iya, Otan punya info menarik lagi nih untuk kalian terkait belalai gajah. Peneliti menemukan bahwa gajah dapat menyedot air dengan kecepatan udara setara 150 meter per detik. Berarti sekitar 30 kali dari kecepatan bersin manusia. Wah! Saat mengambil air, gajah mampu melebarkan hidungnya hingga 30%. Sehingga volume rongga hidung gajah akan meningkat hingga 64%. Selain untuk mengambil air untuk minum, cara seperti ini juga mereka lakukan untuk mandi teman. Kayaknya sih kamu udah gak butuh mesin jet pump lagi ya sob. Soalnya tenaganya saja sudah besar. Langsung tokcer. Binatang selanjutnya yang terkenal dalam kisah nabi-nabi dalam ajaran agama Islam adalah laba-laba teman. Kok bisa? Iya teman, si laba-laba ini menjadi kisah masyhur dalam kisah Nabi Muhammad SAW. Jadi begini ceritanya. Setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Muhammad mendapatkan berbagai perlawanan yang keji dari kaum kafir Quraisy. Singkat cerita, Nabi Muhammad memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah.
Ketika dalam perjalanan menuju Madinah, Nabi Muhammad bersembunyi di dalam gua Sur karena dikejar kaum Quraisy. Kaum Quraisy berkeliling di sekitar gua dan hendak memasukinya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pertolongan dengan seekor laba-laba dan burung merpati di mulut gua. Setelah kaum Quraisy melihat sarang laba-laba dan sarang merpati, mereka mengurungkan niatnya untuk memeriksa ke dalam gua. Karena tidak mungkin ada orang masuk jika sarang laba-labanya tidak rusak dan merpatinya tidak pergi. Begitu kira-kira kisahnya, teman. Dan jangan heran kalau sampai sekarang laba-laba dengan jaringnya ini masih dimanfaatkan banyak orang, terutama bagi para petani. Gak percaya? Nih, Otan kasih lihat. Loh, kok laba-labanya diambil sih? Walah, rupanya laba-labanya dipindah ke sini untuk membantu ibu petani menjaga sawahnya, teman. Jadi si laba-labanya sekarang dikasih misi untuk menangkap para hama tak diundang yang bisa merusak padi. Caranya ya dengan memanfaatkan jaring si laba-laba sebagai perangkapnya. Shh, ada satu target sasaran mendekat ke sarangnya, teman. Walang sangit ini adalah musuh para petani karena sering memakan cairan buah padi muda sehingga menyebabkan padinya menguning dan mati. Berlama-lama, si walang sangit yang menempel di jaringnya langsung disergap dan dibungkus. Jaring sutra si laba-laba ini adalah serat protein yang sangat kuat, teman. Jaring ini dihasilkan dari kelenjar bernama spinneret. Tapi kok kamu gak pernah terjebak sama jaringmu sendiri sih, Sob? Jadi ternyata susunan jaring sutranya ini ada yang bersifat lengket dan ada yang tidak, teman. Benang yang berupa garis lurus dan menjadi kerangka sarangnya ternyata bersifat tidak lengket. Sedangkan jaring yang membentuk lingkaran atau spiral ini adalah jaring yang lengket. Jadi laba-labanya akan selalu bergerak melewati jaring yang tidak lengket itu, teman. Sementara serangga yang menempel di jaring walau sedikit saja biasanya akan berontak dan akan semakin tergulung jaring. Canggih bener jaring kamu, Sob. Saudaraku, Madain Saleh atau Al-Hijr, tempat ini pernah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu Allah mengazab kaum Nabi Lut atau kaum Sodom, mengangkat dan juga membalikan ke bumi. Tidak ada satupun nabi yang tidak mengembala kambing.